Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu topik yang sering kita hindari ya, kegagalan. Betul. Kadang nggak nyaman ya ngomonginnya. Iya, sumber kita kali ini bagian 3 dari buku Ryan Holiday, Ego is the Enemy. Nah, kita mau lihat nih, gimana sih ego itu bisa bikin kegagalan jadi makin parah dan gimana kita bisa lebih tangguh menghadapinya. Menarik banget. Kita mulai dari cerita Katharine Graham deh. Coba Anda bayangkan, tiba-tiba harus ambil alih koran besar, Washington Post, setelah suaminya meninggal tragis. Tanpa pengalaman bisnis sama sekali kan? Betul. Plus, di tengah situasi politik panas kayak Pentagon Papers, Watergate, ada pemogokan serikat pekerja lagi, investor juga ragu. Gila, tekanannya pasti luar biasa. Wah, iya. Itu bukan sekedar susah, itu badai banget. Nah, kisah dia ini bisa jadi pintu masuk buat kita ngeliat gimana sih kita biasanya kalau lagi jatuh. Apa peran ego di situ? Mari kita bedah bareng ya. Oke. Konsep pertama yang penting banget nih pas kita lagi mundur atau gagal, itu pilihan antara waktu hidup atau waktu mati. Waktu hidup atau waktu mati? Gimana tuh maksudnya? Contoh paling kuat mungkin Malcolm X ya, waktu di penjara. Dia kan bisa aja, pasrah gitu. Nunggu waktu berlalu aja. Itu waktu mati. Membiarkan waktu terbuang gitu aja ya. Iya, tapi dia milih sebaliknya. Dia malah belajar. Baca kamus dari A sampai Z, disalin katanya, baca semua buku. Penjara malah jadi kayak kampus buat dia. Nah, itu waktu hidup. Tapi apa semua orang bisa sekuat itu ya? Mengubah situasi buruk jadi kesempatan belajar? Ego biasanya menghalangi gimana sih? Nah, itu dia pertanyaannya. Ego itu sering bisikin, ini nggak adil, atau salah dia nih, gitu kan. Jadinya kita kejebak nyalain orang, atau meratapi nasib. Fokusnya jadi keluar terus ya? Betul. Padahal, yang bisa kita kontrol itu ya waktu dan pikiran kita sendiri. Buat jadi waktu hidup itu butuh kesadaran buat, cuekin bisikan ego itu, dan nanya, oke, ini situasinya. Sekarang apa yang bisa gue lakuin biar lebih baik atau belajar sesuatu? Oke, ini nyambung nih kayaknya ke ide berikutnya. Soal upaya aja udah cukup, sama pentingnya punya papan skor sendiri. Nah iya banget. Contohnya Jenderal Belisarius dari Romawi kuno. Dia itu jenderal hebat, pahlawan perang, tapi sering dikhianati, nggak dihargai sama kaisar yang dia layani. Waduh, kasihan juga ya. Iya. Tapi dia tetap aja fokus jalanin tugasnya sebaik mungkin. Buat dia, melakukan yang terbaik itu udah jadi ukurannya sendiri. Nggak peduli orang mau ngakuin atau enggak. Ego kan selalu haus pujian dari luar. Jadi ingat cerita tim football New England Patriots. Mereka menang Super Bowl, sukses besar kan itu. Iya, sukses banget. Tapi mereka malah fokus ke kegagalan internal mereka. Mereka merasa salah nilai pemain waktu rekrut Tom Brady, yang hampir bikin mereka kehilangan dia. Nah, itu contoh bagus. Mereka punya standar internal yang lebih tinggi dari sekedar menang. Jadi ukurannya bukan piala aja. Jadi buat Anda yang dengerin, ini mungkin soal mendefinisikan apa sih usaha maksimal buat Anda di kerjaan atau proyek sekarang, terlepas dari hasilnya gimana atau kata orang apa. Persis. Pertanyaan pentingnya, papan skor pribadi Anda itu apa? Pujian orang, jabatan, duit, atau standar internal Anda sendiri soal integritas, soal udah usaha pol-polan, apapun hasilnya nanti. Ego pasti nempelnya ke papan skor luar. Kita semua pasti pernah jatuh lah ya. Buku ini nyebutnya momen Fight Club. Momen-momen terpuruk yang bisa jadi titik balik, tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Jika ego nggak menghalangi, kayak J.K. Rowling yang bangkrut dulu sebelum sukses, atau Lyndon Johnson waktu muda yang dihajar habis-habisan, itu mengubah cara pandangnya. Tapi bahayanya, ego bisa bikin kita malah makin terpuruk setelah jatuh. Contohnya John DeLorean. Oh, yang bikin mobil itu ya? Iya. Setelah perusahaannya gagal, karena egonya dia sendiri dan manajemen yang buruk, bukannya dia terima dan belajar, malah nekat terlibat transaksi narkoba. Serius? Buat apa? Buat nyelamatin perusahaan dan citranya. Gitu katanya. Ironis banget kan? Gimana ego bisa membutakan sampai segitunya? Beda banget ya sama Steve Jobs. Dipecat dari Apple itu pasti sakit hati banget. Pastilah, pukulan berat. Tapi dia nggak biarin egonya ngedorong dia ke hal-hal destruktif. Dia malah pakai waktunya buat mikir, bangun perusahaan baru, next sama Pixar kan? Betul.
Dan akhirnya balik lagi ke Apple, malah jadi lebih bijak. Jadi ingat kutipan Alexander Hamilton di buku ini. Kadang kita perlu berani buat berhenti total aja pas situasi udah jelek. Jangan malah digali terus lubangnya, demi gengsi. Karakter lebih penting dari sekedar menang. Setuju. Nah, ada satu lagi nih, jebakan ego pas gagal atau diperlakukan nggak adil. Kebencian. Wah, ini juga bahaya nih. Contohnya William Randolph Hearst, yang mati-matian mau ancurin film Citizen Kane karena ngerasa disindir di film itu. Terus berhasil. Bikin filmnya makin terkenal dan abadi. Senjata makan tuan kan jadinya? Bener juga ya, Martin Luther King Jr. bilang, kebencian itu kayak asam, ngerusak wadahnya lebih parah dari targetnya. Dan contoh Frederick Douglass juga keren banget. Dihina karena rasnya, dia nolak buat merasa terhina. Dia bilang, yang terhina itu ya yang menghina. Wow, itu butuh kekuatan mental luar biasa ya. Iya. Melepaskan kebencian, atau minimal nggak membiarkannya menguasai kita, itu membebaskan energi buat bangkit lagi. Ego tuh senengnya ngomporin dendam. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kegagalan itu bagian dari siklus hidup aja. Ada aspirasi, bisa sukses, bisa gagal atau sulit. Sukses pun nanti ada tantangan baru lagi. Kesulitan bisa jadi pemicu aspirasi baru. Gagal, soalnya bisa bikin kegagalan itu terasa permanen, terasa kayak akhir dunia. Padahal belum tentu ya. Belum tentu. Ketahanan sejati itu datangnya dari kesadaran diri, fokus ke upaya kita, bukan cuma hasil. Punya standar internal, mau belajar dari salah, dan bisa melepaskan racun kebencian tadi. Ini bukan soal gimana caranya nggak pernah gagal. Tapi, Soal mengubah cara kita meresponsnya. Itu kuncinya. oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Kalau kegagalan itu nggak bisa dihindari, gimana caranya Anda bisa memastikan kegagalan Anda yang berikutnya itu nggak jadi akhir cerita? Tapi malah jadi waktu hidup yang bikin Anda jadi lebih kuat, lebih bijaksana ke depannya. Pertanyaan bagus untuk direnungkan.